Apa yang membuat hidup berarti? Dan apa yang membuat kita bahagia? Ini adalah pertanyaan yang sering kali kita tanyakan pada diri sendiri, tapi tidak selalu mudah untuk menemukan jawabannya. Apakah kamu pernah merasa hidupmu penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpastian? Jika iya, kamu mungkin perlu belajar tentang filosofi Stoikisme. Jawaban dari pertanyaan ini mungkin bisa ditemukan dalam ringkasan buku yang sangat menarik kali ini. Selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini saya membuat ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Dosis Cerdas kali ini merangkum sebuah buku yang berjudul A Guide to the Good Life, karya William Irvine. Buku ini membahas bagaimana kita dapat mencapai kebahagiaan dengan mengikuti ajaran Stoikisme yang diajarkan oleh para filsuf Yunani kuno, seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Ini adalah buku yang terbaik yang pernah saya baca tentang penerapan Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat kehidupan Stoa mungkin sudah tua, tapi itu patut mendapat perhatian setiap individu modern yang ingin memiliki kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Mari kita lihat 5 poin kunci dari buku ini dan bagaimana itu dapat membantu kita mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Sebelum lanjut, subscribe channel Dosis Cerdas sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan lagi buku-buku populer yang harus banget kamu ketahui. Satu, sejarah dasar Stoikisme. Pertama-tama, mari kita bahas tentang sejarah Stoikisme. Aliran ini berasal dari Athena, Yunani pada abad ke-3 sebelum Masehi. Stoikisme didirikan oleh Zeno dari Citium, seorang filsuf Yunani yang ingin mencari jalan hidup yang sederhana dan bahagia. Selanjutnya, aliran ini berkembang pesat di Romawi, terutama pada masa Kaisar Marcus Aurelius yang ingin menjadi tokoh penting dalam dunia Stoikisme. Lalu, apa sih dasar-dasar Stoikisme? Secara garis besar, Stoikisme mengajarkan tentang kontrol diri, penerimaan terhadap keadaan, dan kehidupan sesuai dengan alam semesta. Ada beberapa prinsip dasar yang menjadi dasar pandangan hidup Stoik, yaitu hidup dalam kesadaran akan hal-hal yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol, dan jangan terlalu memikirkan hal-hal di luar kendali kita. Terima segala sesuatu apa adanya, dan jangan terlalu mengeluh. Dan hidup sesuai dengan alam semesta dan prinsip kebaikan. Lalu, bagaimana cara menerapkan Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari? Ada beberapa tips yang bisa kita praktikkan. Fokus pada tindakan, bukan hasil akhirnya. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak terjadi atau belum terjadi. Jangan terlalu terpengaruh oleh opini orang lain. Dan berlatih mandiri dan membatasi keinginan-keinginan yang berlebihan. Saat ini Stoikisme menjadi salah satu aliran filsafat yang populer di seluruh dunia, terutama di kalangan pengusaha dan profesional. Banyak orang yang menganggap Stoikisme sebagai jalan hidup yang positif dan membawa kedamaian. 2. Kebahagiaan dan kenikmatan Stoikisme. Stoikisme dipercaya bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa didapatkan melalui hal-hal yang bersifat materi atau kepuasan jangka pendek. Sebaliknya, kebahagiaan sejati datang dari kesadaran akan diri sendiri, menerima keadaan dengan lapang dada, dan hidup sesuai dengan alam semesta. Lalu, bagaimana Stoikisme mengajarkan tentang kenikmatan hidup? Stoikisme tidak menolak kebahagiaan yang bersifat sensorik atau kenikmatan fisik, tetapi memperingatkan kita untuk tidak terlalu tergantung pada hal-hal tersebut. Stoikisme mengajarkan bahwa kita seharusnya menikmati kenikmatan hidup dengan bijak dan tidak terlalu berlebihan, serta tidak merasa terlalu kecewa saat kenikmatan tersebut hilang. Ada 2 prinsip dasar Stoikisme yang dapat membantu kita mencapai kebahagiaan dan kenikmatan hidup yang sejati. Kendalikan pikiran dan emosi kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita dapat mengontrol pikiran dan emosi kita, dan hal ini akan membantu kita mencapai kebahagiaan sejati.
Jangan terlalu memikirkan masa depan atau terlalu terikat pada masa lalu. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus fokus pada saat ini dan menikmati momen yang ada. Bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan hidup yang sejati? Ada beberapa tips yang bisa kita praktikkan, yaitu berlatih meditasi dan refleksi diri, mempraktikkan kebahagiaan dan empati pada orang lain, berlatih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada hal-hal materi, berlatih mengambil hikmah dari setiap pengalaman yang kita alami. 3. Seni menahan diri. Mari kita bahas mengapa seni menahan diri penting. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan situasi di mana kita merasa tergoda untuk melakukan hal-hal yang kurang baik bagi diri kita sendiri. Misalnya, tergoda untuk makan makanan yang tidak sehat, tergoda untuk membeli barang yang tidak penting, atau bahkan tergoda untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan banyak hal dalam hidup, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tersebut. Kita dapat mengendalikan pikiran dan emosi kita untuk menahan diri dari keinginan yang merugikan dan jangan terlalu terikat pada keinginan dan hasrat. Contohnya, kasus nyata tentang bagaimana seni menahan diri dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menahan diri dari keinginan untuk terus memeriksa ponsel, menahan diri dari keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat, atau bahkan menahan diri dari keinginan untuk membalas dendam pada orang yang telah merugikan kita. 4. Pandangan Stoikisme tentang kematian. Dalam pandangan Stoikisme, kematian dianggap sebagai alami dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang fana, kematian adalah akhir yang pasti dari keberadaan kita di dunia ini. Oleh karena itu, dalam pandangan Stoikisme, kita seharusnya tidak takut atau terlalu terikat pada hidup kita di dunia ini. Namun, bukan berarti kita harus meremehkan arti penting kehidupan dan melupakan nilai-nilai yang kita pegang. Sebaliknya, Stoikisme menekankan pentingnya hidup dengan cara yang bermakna dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan tenang dan bijaksana. Dalam kesimpulannya, pandangan Stoikisme tentang kematian mengajarkan kita untuk hidup dengan bijaksana dan mempersiapkan diri dari cara yang bermakna, sehingga kita dapat menghadapi kematian dengan tenang. 5. Mengubah pandangan dunia dan mengembangkan rasa syukur. Mari kita bahas mengenai konsep amor fati dalam Stoikisme. Konsep ini berarti mencintai takdir atau menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebagai sesuatu yang positif. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti kegagalan, kehilangan, atau penderitaan. Namun, dengan mempraktikkan amor fati, kita dapat mengubah pandangan kita tentang situasi tersebut dan mencari hikmah di baliknya. Bagaimana Stoikisme dapat membantu kita mengembangkan rasa syukur? Konsep Stoikisme yang disebut negative visualization melibatkan membayangkan kehilangan apa yang kita miliki, sehingga kita dapat lebih menghargai apa yang sudah kita miliki saat ini. Ini bukan berarti kita harus selalu fokus pada hal-hal negatif, namun dengan mengingat betapa berharganya sesuatu yang kita miliki, kita dapat mengembangkan rasa syukur dalam hidup kita. Buku ini benar-benar membantu saya memahami filosofi Stoikisme dan bagaimana itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami harap kamu juga dapat mengambil manfaat dari pandangan Stoikisme yang disajikan dalam buku ini dan menerapkannya dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.